Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun, saya Fatmawati dari SMA Negeri 1 Sumberjo, CGP Angkatan 1 Kabupaten Tanggamus. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyajikan video tentang praktek coaching yang telah saya lakukan di sekolah saya. Terima kasih, selamat menyaksikan. Waalaikumsalam. Ibu, silakan duduk, Mas. Nita, apa kabar Nita? Alhamdulillah sehat Bu. Ibu gimana Bu kabarnya? Alhamdulillah juga sehat. Gimana kabar keluarga di rumah? Kabar keluarga di rumah ya masih kayak gitu lah Bu. Alhamdulillah juga masih sehat. Gimana kegiatan Nita selama pandemi COVID-19 ini? Kalau tentang kegiatan di rumah kayak ya terlalu membosankan sih Bu. Cuman bangun tidur, bersih-bersih rumah, belajar, istirahat, kemudian ya belajar lagi. Cuma kegiatan tiap hari seperti itu, gak ada kegiatan lain. Ada kegiatan lain ya? Nggak pengen nyoba nyalurkan hobinya apa gitu? Enggak sih Bu, lebih kayak ya udahlah, udah gini aja gitu. Kok kayaknya muka kamu agak sedih gitu ya galau ya? Kenapa nak? Sedikit sih Bu, sebenarnya ada masalah gitu. Masalahnya tuh kayak masalah pribadi aku sih Bu sebenarnya. Masalahnya tuh masalah dari aku masuk sekolah di SMA ini kayak seperti salah jurusan gitu. Aku kan masuk di jurusannya bahasa ya Bu ya. Waktu dulu aku pertama masuk di sini juga pernah dipanggil ke BK karena salah kayak dibilang mau jurusan IPA atau bahasa. Waktu itu aku udah mau ikutin seleksi di masuk jurusan di IPA, tapi aku nggak ada niatan buat masuk kayak nggak ada seleksinya gitu, kayak nggak ada niatan banget. Akhirnya aku masuk di IPB. Sedangkan tujuan aku itu maunya jadi kayak perawat atau bidan gitu. Sedangkan di pelajaran sastra bahasa itu kayak nggak ada fondasi buat materi tersebut gitu loh Bu. Jadi banyak cibiran dari orang-orang bilang kamu nggak akan bisa masuk jadi bidan terus kamu masuk di IPB, katanya gitu sih Bu. Jadi kayak pikirannya itu tiap malam itu kalau mau tidur jadi down gitu, aku harus gimana kata aku gitu. Jadi kayak nguatin diri sendiri aja sih Bu, sering-seringnya mau cerita ke teman sendiri juga, mereka juga bakalan bilang aku ya benar kamu tuh emang salah jurusan gitu. Terus tujuan kamu kesini untuk diskusi dengan ibu apa kira-kira? Aku tujuan kesini mau minta solusi sama ibu gimana baiknya biar aku nggak terlalu banyak pikiran banget gitu loh. Baik, tadi kamu sudah mengungkapkan permasalahanmu yang sudah berkaitan dengan pemilihan jurusan ya. Boleh kamu ceritakan lebih lanjut lagi tentang masalahmu itu? Boleh sih Bu. Sebenarnya emang dari dulu kan emang aku cita-citanya pengen jadi bidan kalau nggak perawat. Masuk di sini peluang anak IPA terlalu sedikit kan ya Bu ya. Itu kuotanya udah terlalu penuh aku pendaftaran itu. Jadi aku kayak ya terpaksa aja masuk jurusan bahasa itu, dijalanin aja terus gitu. Tapi terlalu banyak cibiran kayak kuat nggak kuat ya udah tanggung aja gitu. Aku juga ngeliat bahwa anak bahasa juga bisa gitu loh jadi perawat atau bidan, bahkan udah ada buktinya. Kemarin aja Mbak Iki itu masuk di jurusan kebidanan. Terus waktu itu juga dulu ada Mbak Ana gitu masuk di jurusan kebidanan. Jadi kenapa sih orang-orang harus bilang kayak gitu terus gitu, sedangkan ada buktinya. Saya juga tuh bisa gitu loh Bu, walaupun di sekolahan saya nggak ada fondasi buat pembelajaran di jurusan tersebut, ya aku di rumah juga udah usaha gitu loh Bu. Aku ikut bimbel, sedangkan mereka tuh nggak tahu kalau aku sedang ikut bimbel kayak gitu buat ngejar materi kayak gitu loh Bu. Jadi tuh pusing banget kadang mau nanggepin, ya udahlah mau ditanggepin gimana lagi. Kadang kalau nggak ditanggepin capek gue didengerinnya gitu loh Bu. Jadi solusinya gimana gitu loh Bu, biar aku nggak terlalu banyak pikiran banget. Kadang tuh ngeganggu pikiran di otakku loh Bu. Waktu belajar gitu tuh sering nangis sendiri gitu. Kenapa sih masuk jurusan ini? Kenapa sih orang-orang kok pada bilang kayak gini gitu Bu? Ibu bisa pahami perasaan kamu. Kalau boleh tahu, yang mencibir itu siapa saja? Kalau yang cibir itu terutama sih
kayak keluarga aku sih Bu, saudara-saudara gitu. Mereka bilang, kamu mau jadi bidan, emang bisa, salah jurusan kamu itu, katanya gitu sih Bu. Terus teman-teman bilang gitu juga, bahasa apaan, nggak bisa masuk ke bidanan, katanya sih gitu Bu. Itu bentuk cibiran dari keluargamu. Iya. Kalau dari teman-temanmu seperti apa? Kalau dari teman-teman sih hampir sama sih Bu, tapi mereka kayak cuman jadi bahan ledekan gitu, nggak secara real nyata cara bahasanya, nggak formal banget gitu loh Bu, nggak nyakit banget sih. Kalau teman-teman kadang pulang mau jadi bidan, emang bisa kah, katanya gitu Bu. Emang ya kayak gitu sih, simpang siur. Tapi ya kalau terlalu dipikir banget bikin down loh Bu. Mungkin yang sudah pernah kamu lakukan supaya mereka tidak melakukan cibiran seperti itu apa? Aku selama ini belum ngelakuin apa-apa. Kalau mereka kayak gitu, aku cuma bilang ya udah nanti dilihat aja 7 tahun kemudian aku jadi apa. Aku ngebuktiin secara mereka, nggak secara langsung sekarang loh Bu. Jadi aku bikin pondasi aja dulu, bimbel, aku ngikut saudaraku yang jadi perawat itu, aku ngikut dia ke home care atau kegiatan apa-apa itu aku lakuin, tapi tanpa sepengetahuan mereka. Jadi aku pengen buktiin dari mereka bahwa aku juga tuh bisa loh Bu, tanpa mereka dari cibiran mereka itu jadi semangatku gitu loh Nahan. Kalau itu simpulkan, walaupun banyak cibiran kamu salah masuk jurusan atau yang tidak sesuai dengan cita-cita kamu, kamu tetap semangat dengan belajar yang ada di jurusan kamu itu. Iya Bu, itu juga gitu. Bahkan dari orang tua aku sih, orang tua aku ya udah sih Dek, kamu tuh bisa, nggak usah dengerin omong mereka. Selagi ayah sama ibu tuh lagi dukung, nggak usah mikirin omongan mereka. Mereka pasti bilang gitu Bu kalau aku lagi banyak pikiran. Berarti orang tuamu sebenarnya mendukung, hanya mungkin dari keluarga besar yang lain yang tidak mendukung. Iya Bu, dari keluarga besar lain seperti itu. Kalau orang tua aku mendukung banget, ya udah kamu harus jadi ini, harus. Soalnya aku emang anak-anak satu-satunya sih Bu, jadi satu-satu harapannya kalau aku lulus sekolah ya mesti kan banyak sih kalau lulus SMA pasti masuk di peluangnya prakerja. Aku kayak nggak ada basicnya gitu loh Bu, sebenarnya sih ada, tapi kayak gimana sih nanti masa depanku 7 tahun kemudian kalau aku seenggaknya kalau pekerjaanku nggak tetap gitu loh Bu, gimana aku mau bagian orang tua aku gitu. Ya, kamu punya ide yang bagus sekali. Hanya sekarang bagaimana cara mungkin kamu biar tidak merasa sedih dengan cibiran-cibiran orang lain itu ya. Iya. Intinya perasaan kamu sekarang galau karena hanya cibiran itu, padahal mereka belum tentu kebenarannya seperti apa. Iya. Pernah nggak kamu menyampaikan kalau sekarang itu semua jurusan punya peluang yang sama, punya hak yang sama gitu? Selama ini aku belum pernah bilang gitu sih Bu, aku cuma bilang nanti tunggu ya 7 tahun kemudian aku jadi apa gitu. Semangatku sih cuma itu sih Bu. Oke, bagus sekali itu semangatmu. Ibu beri acungan jempol. Makasih Bu. Terus kamu tadi mengatakan melaksanakan bimbel atau mungkin privat ya? Iya. Yang menjadi basic supaya kamu nanti bisa belajar atau kuliah di kebidanan ya mungkin ya. Mulai Ibu tahu kamu bimbelnya di mana? Aku namanya masih bimbelnya aku bimbel di ruang guru juga sih Bu. Di situ juga kan emang nggak ada jurusan bahasa sih Bu. Aku ngambil jurusan IPA. Terus kadang cuma belajar materi basicnya aja, kadang kimia, kadang fisika, matematika, bahasa Inggris. Jadi nanti kalau aku waktu tes aku udah bisa gitu Bu. Ada juga beli buku sendiri, nabung sendiri buat beli buku tentang organ-organ tubuh gitu loh Bu. Cuman itu sih Bu. Kadang juga kan saudara ada yang kalau nggak privat, saudara ada yang perawat, jadi ngikut dia kalau waktu home care, bersihin luka gitu, kadang ngikut gitu sih Bu. Pernah sampai membantu orang melahirkan? Belum, kalau melahirkan aku belum berani Bu. Kadang cuma kayak bersihin luka dari diabetes. Pernah ya? Udah. Berarti pengalaman kamu banyak dong tentang kesehatan. Alhamdulillah sih Bu, lumayan. Kalau boleh tahu,
antara pilihan jurusan yang kamu ambil ini dengan apa namanya keinginan kamu masuk bidan itu apa presentasinya lebih besar yang mana? Sebenarnya peluangnya juga tetap sama sih Bu. Soalnya di bahasa juga itu kan mendalaminya bahasa Inggris. Bahasa Inggris juga tuh nanti waktu tes juga tetap digunain pembahasan sebutan dari bahasa-bahasa juga kan tetap bahasa Inggrisnya mendalam juga. Bahkan matematika juga ada di jurusan bahasa. Jadi kenapa gitu harus bilang kayak gitu Bu? Sebenarnya ya mendukung juga ya. Mendukung sebenarnya itu Bu. Bahasa Indonesia kan nggak termasuk sih ya Bu. Paling bahasa Inggris, kimia lintas minat aku kimia juga masuk di seleksi, matematika pun bisa. Paling cuman kurangnya itu di fisika Ya. iya. Kebetulan lintas minatnya bukan fisika ya? Bukan, kimia Ya. Jadi yang mampu cuman fisika sama biologi dua. Nah terus kamu untuk meningkatkan ilmu biologi dan fisikanya bimbel di mana? Aku bimbelnya di ruang guru, terus sama basic sendiri Bu, itu mendalami sama baca-baca gitu. Kamu bisa pahami itu tanpa ada seorang guru yang membimbing kamu? Selama itu aku masih kayak materi dulu lah Bu gitu. Buat prakteknya nanti kita lihat aja nanti gitu Bu. Seenggaknya aku udah punya fondasi gitu. Hebat dong. Belum tentu anak lain bisa seperti kamu loh. Kamu dari basic bahasa mau belajar IPA dengan sungguh-sungguh dengan cara mandiri. Dan itu penyemangatnya karena cita-cita kamu pengen jadi seorang bidan. Itu sangat bagus sekali. Terus ada hambatan nggak kamu pada waktu melakukan bimbel-bimbel itu atau mungkin pada waktu ikut saudaramu yang bidan tadi praktek misalnya, ada nggak hambatannya? Ada sih Bu, aku susah bagi waktunya. Sedangkan aku banyak tugas, sedangkan kadang kan daring, tugasnya bareng-bareng, harus dikumpul bareng. Jadi ya agak susah gitu bagi waktunya. Bahkan kayak curi-curi waktu aja gitu. Kadang bacanya cuma 5 menit, materi itu cuma digambar. Ya di materinya cuma dibelajarin cuma berapa menit, kecuali sampai begadang gitu loh Bu. Malam itu kadang ya udahlah daripada tidur buang-buang waktu seenggaknya gitu loh Bu. Tidur nanti aja. Jadi waktu aku materi pelajaran itu ya aku pembelajarannya di malam hari aja gitu. Selain kamu bimbel sendiri itu pernah nggak kamu melakukan kegiatan lain tapi bisa menambah pemahaman kamu tentang biologi dan fisika? Seperti misalnya tanya sama guru atau mungkin tanya teman-teman yang dari jurusan IPA gitu. Udah sih Bu, tapi bukan di jurusan IPA. Bahkan aku langsung terjun langsung ke rumah sakitnya, kadang gitu. Aku tanya-tanya ke dokter-dokternya gitu. Bahkan waktu misalnya kalau saudara lagi ada yang sakit gitu, pasti nanti ya kenapa sih pasti mereka juga kalau ditanya pasti jawab, nggak mungkin mereka sombong gitu. Jadi kayak ditanya-tanya gitu Bu. Berarti kamu sempat tanya ke dokter-dokter juga? Sempat sih Bu, bahkan aku pernah ngalamin kecelakaan. Jadi kayak sekarang tuh sama dokternya deket banget gitu loh Bu, tapi basic dia di dokter gigi. Jadi deket banget sama dokter giginya itu, jadi dia ngasih pengalaman bahwa kamu harus gini gitu Bu. Ibaratnya kalau mau masuk ke dokteran itu yang harus dipelajari apa saja gitu. Iya Bu. Entah gitu ya. Iya. Justru kamu sudah malah berhubungan dengan orang-orang yang memang sudah berpengalaman di bidang kesehatan ya. Iya Bu. Nah itu sangat langkah yang sangat baik sekali gitu loh. Dan itu orang tua kamu tahu? Orang tua aku tahu Bu. Jadi selagi aku mau kemana itu pasti aku bilang jujur gitu lah Bu, aku bilang aku kesini Bu, aku mau gini, ya nggak apa-apa katanya gitu. Berarti mendukung sekali ya orang tua ya. Mendukung Bu, 100% mereka mendukung. Ibaratnya kalau butuh biaya juga pasti dicarikan ya. Iya Bu, itu kalau tentang biaya mereka pernah bilang gak usah mikirin biaya, sekolah itu pasti ada rezekinya, punya anak itu sendiri-sendiri rezekinya, pasti mereka bilang gitu sih Bu. Kebetulan kita anak satu-satunya ya. Iya Bu. Terus kalau menyiasati tadi ya karena waktu ya,
harus membagi waktu daring untuk pelajaran di sekolah, kemudian harus ikut kadang praktek. atau mungkin bimbel sendiri tadi ya. Iya. Kamu merasa lelah nggak dengan hal itu? Sering sih Bu, aku sering. Jadi kalau aku kadang lagi capek cuman bisanya nangis. Soalnya gak ada yang bisa aku ceritain ke orang-orang gitu aja. Atau pernah putus asa? Kadang sih iya, cuman mikir lagi. Aku kan sering ya aku bikin mading, di kamarku ada mading, jadi tulisanku buat apa nyerah, gak ada gunanya, buktiin ke mereka. Itu pasti aku baca itu, tujuanku cuma baca itu, jadi kayak bangkit lagi, semangat, jangan kayak gini, katanya gitu, pasti itu. Berarti kamu untuk membangkitkan semangat kamu buat catatan tersendiri ya? Iya. Terus memang ada dukungan dari orang tua, kemudian semangat kamu ya ada komunikasi dengan orang-orang yang memang sudah berpengalaman di bidang kesehatan, ya itu sangat mendukung kamu sekali ya. Tentunya itu bisa mengurangi rasa kegalauan kamu dengan ungkapan orang-orang di sekitar kamu itu. Sebenarnya kayak cuman peralihan gitu Bu, peralihan pikiran Bu, daripada aku mikirin mereka, udah jangan pikirin dulu. Tapi kadang-kadang pikiran itu juga pasti datang waktu aku lagi down, kadang capek, mesti mikirnya ke situ. Iya bener kata mereka, aku nggak bisa kesini gitu, pasti itu sering bener kepikiran gitu. Putus asanya seperti itu. Iya. Ya. Terus untuk mengalihkan hal itu gimana? Iya kadang udah ayo pergi main apa kemana gitu loh Bu. Kadang kalau udah kumpul sama teman-teman, emang teman-teman deket banget, itu apa loh Bu, kadang Bu, kata mereka semangat, nggak usah dipikirin, katanya gitu. Orang emang banyak orang yang nggak suka daripada orang yang tim yang kamu suka, katanya gitu sih Bu, mereka bilang. Berarti sebenarnya orang yang ngasih semangat kamu sama orang yang nggak suka lebih banyak yang ngasih semangat loh. Sebenarnya iya sih Bu. Kenapa kamu harus ganas? Ya gimana gitu Bu, susah loh Bu buat nggak mikirin mereka itu Bu, malah kayak sedangkan buat jadi semangat gitu kalau aku mikirin mereka itu kadang. Kadang kalau nggak dipikirin juga tuh kadang mereka seenaknya gitu loh. Itu teman kamu di sekolah atau di luar? Di sekolah. Kebanyakan di sekolah. Iya. Ya. Mungkin mereka orang kita sejurusan ya gini aja lah gitu. Iya Bu, mereka bilang kenapa sih dia harus gini, kenapa nggak harus gini aja gitu Bu. Justru yang menurunkan semangatmu malah teman-teman di kelas kamu sendiri ya? Iya. Sedangkan yang memberi semangat teman-teman yang di luar. Iya Bu. Berarti mungkin teman-temanmu belum paham sebenarnya penjurusan yang ada di K13 itu seperti apa sebenarnya. Kalau semua jurusan punya hak, punya peluang yang sama dalam hal bidang pendidikan dan pekerjaan seperti itu. Nah, kira-kira dari diskusi kita hari ini, rencana apa yang ingin Nita lakukan ke depannya biar kamu nggak galau lagi, biar kamu tetap semangat dengan walaupun kamu dari jurusan bahasa, kamu pasti bisa meraih cita-cita kamu sebagai seorang bidan. Tujuan komitmennya itu pasti nanti aku mau rangkul mereka Bu. Rangkul mereka kasih pemberi apa materinya gini, penjelasan bahwa benar kata Ibu tadi kan di K13 itu semua jurusan bisa masuk di jurusan apapun. Aku bakal ya gimana turunin gengsi aku lah sedikit seenggaknya Bu. Turunin gengsi, kasih penjelasan bahwa aku bisa loh jadi ini, kamu jadi saksiku nanti, lihat aku nanti ke depannya gimana gitu. Nanti aku bakalan merangkul mereka ya, seenggaknya aku nggak terlalu mikirin mereka juga gitu loh Bu. Itu aja sih Bu, karena mungkin selama ini belum berani untuk merangkul mereka, belum ada tujuan, bahkan kayak ya udahlah gitu aja sih Bu. Itu rencana yang akan kamu lakukan ya. Iya Bu. Kira-kira rencana itu akan kamu lakukan kapan? Sekarang kan lagi daring Bu. Jadi mungkin nanti waktu kita udah ruling sih Bu, aku nanti waktu mereka kasih cibiran seperti itu, ya aku bakalan
kasih penjelasan ke mereka bahwa ya seperti itu, bahwa K13 itu masih bisa masuk di jurusan apapun gitu Bu. Kira-kira caranya kamu gimana? Caranya mungkin waktu mereka lagi bilang gitu, aku langsung tanya, langsung aku jawab aja loh Bu. Salah, sebenarnya kamu itu nggak gitu. Jadi gini, K13 itu aku udah konsul sama Bu Fatma bahwa jurusan bahasa itu tuh nggak ada bedanya sama jurusan lain. Kalau memang mereka mengerti, ya pasti mereka tahu lah Bu. Kalau emang mereka nggak gitu ya pasti ya udahlah, apa sih kamu ngomong apa gitu, pasti itu Bu. Kira-kira hal-hal yang bisa membantu atau mungkin ada orang yang bisa membantu untuk melakukan komitmen ini? Ada sih Bu, bukan ya, aku nanti bakalan nge-publik kegiatan aku sih Bu. Aku pengennya sih gitu, jadi mereka biar bahwa percaya kalau aku tuh punya semangat gitu loh Bu. Aku bakalan nge-publik nanti kegiatan aku waktu aku kayak lagi ngikut perawat gitu loh Bu. Nanti aku bakalan aku publik, daripada nanti mereka nyibir aku lagi, nanti gitu sih Bu. Dari diskusi yang sudah kita sampaikan, bisa kamu ceritakan kembali apa yang akan kamu lakukan ke depannya? Bisa. Jadi yang pertama apa? Yang pertama, aku nanti ke depannya bakalan ngerangkul mereka yang telah ngecibir aku ya Bu ya. Yang kedua, aku bakalan ngebuktiin juga kalau jurusan bahasa nggak selama ini salah di mata mereka. Banyak soalnya jurusan bahasa itu dibilang jurusan bahasa itu jurusan apa sih gitu loh Bu. Jadi aku bakal ngebuktiin kalau jurusan bahasa juga tuh bukan lebih sih Bu, setara sama yang mereka gitu. Terus yang ketiga, tujuan aku mau banggain orang tua aku karena aku emang satu-satu harapan dari mereka. Cukup sih. Tadi ada yang belum disampaikan, yang mempublikasikan tadi. Buat publikasi itu tuh kayak bahwa mereka itu kalau emang nggak tahu ya nanti aku bakal kasih tahu kalau aku tuh lagi kayak gini gitu loh Bu. Jadi biar mereka itu percaya, biar aku tuh dibilang nggak kamu ngomong doang gitu, nggak ada buktinya gitu, biar itu pembuktian gitu loh Bu, bahwa aku ada basic buat kesana, aku udah ada pondasinya, aku udah ada persiapannya. Itu alternatif terakhir lah ya? Iya, alternatif terakhir. Berarti dari beberapa rencana yang akan kamu lakukan itu, mana yang paling menjadi prioritas buat kamu? Buat prioritasnya yang nomor 3, banggain orang tua. Banggain orang tua dulu ya. Setelah itu baru nanti aku bakalan buktiin kalau jurusan bahasa itu setara sama mereka. Waktunya cukup lama sih Bu, nggak sebentar waktu itu. Memang itu butuh waktu. Tapi itu suatu rencana yang sudah bagus sekali kamu ungkapkan. Nah, itu Ibu senang dengan diskusi hari ini. Kamu bisa menemukan solusi bagi permasalahanmu sendiri. Mudah-mudahan komitmen yang akan kamu lakukan bisa berhasil dengan baik. Amin. Dan cita-citamu juga bisa tercapai sesuai dengan keinginan kamu. Walaupun menurut orang lain basic kamu, jurusan kamu tidak sesuai dengan cita-cita yang kamu inginkan. Kira-kira gimana perasaanmu sekarang? Sekarang aku kayak udah agak lega sih Bu. Dari dulu aku mikirin ini, kenapa sih nggak konseling aja gitu Bu, cerita biar aku biar nggak kepikiran gitu. Kalau menurut Ibu aku cerita kayak gini nggak apa-apa kan ya Bu ya? Nggak apa-apa, Ibu malah senang. Berarti kan kamu punya keinginan menyelesaikan permasalahan yang kamu hadapi. Kalau seandainya kamu pendam sendiri, akhirnya nanti apa? Jadi penyakit. Nah, kan yang rugi kamu sendiri, seperti itu. Iya. Nah, makasih banyak ya Bu udah membantu Nita, udah ngedengerin Nita cerita, banyak keluh kesah, ngasih solusi. Ya, Ibu doakan semoga yang jadi komitmen kamu akan berhasil kamu lakukan. Ya, Bu. Mungkin itu saja Bu, Nita lanjut kegiatan yang lain. Ya. Makasih ya Bu ya. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Demikian tadi praktek coaching yang sudah saya lakukan di sekolah saya. Praktek coaching dengan menggunakan model Tirta, yaitu tujuan utama, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Semoga video ini bermanfaat dan dapat menginspirasi pelaksanaan coaching selanjutnya di sekolah. Salam guru penggerak, salam merdeka belajar. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.